Halo semuanya, saya mau jelasin tentang bagaimana kita menetapkan masalah penelitian. Tapi saya awali dulu dengan menjelaskan kenapa kita perlu meneliti. Jadi penelitian itu adalah proses yang kita lakukan untuk menghasilkan satu ilmu, satu kebenaran ya yang telah teruji. Jadi kalau kita eh, memiliki sebuah pernyataan, tetapi pernyataan atau kesimpulan tidak diawali dari sebuah proses penelitian, maka pernyataan atau kesimpulan itu belum dapat kita katakan sebagai kebenaran atau ilmu. Jadi, kesimpulan dapat kita katakan sebagai sebuah kebenaran atau suatu ilmu kalau telah melalui proses uji, yaitu penelitian. Nah, dalam penelitian, kita akan melakukan upaya untuk menjawab masalah penelitian. Ya, setiap penelitian selalu berfokus pada menjawab permasalahan penelitian. Mengapa disebutkan masalah penelitian? Karena ada masalah yang tidak tepat disebut sebagai masalah penelitian atau bisa kita sebut sebagai masalah biasa. Nah, jadi ada masalah biasa, adalah masalah penelitian. Yang layak diteliti adalah masalah penelitian. Nah, saya akan tunjukkan apa beda masalah biasa dan masalah penelitian. Masalah biasa adalah suatu masalah yang sudah jelas solusinya atau jawabannya berdasarkan teori. Jadi, teori sudah memberikan penjelasan tentang solusi suatu masalah. Tetapi solusinya ini belum dilakukan sehingga terjadilah masalah. Ini kita sebut masalah yang tidak perlu diteliti karena solusinya sudah jelas, hanya tidak diterapkan sehingga terjadi masalah. Jadi ini kita sebut masalah biasa, bukan masalah yang layak diteliti. Contohnya seperti ini. Ada satu teori berkata bahwa pelayanan visitasi yang baik dalam suatu gereja akan mendorong terjadinya pertumbuhan gereja. Atau katakan saja ada suatu teori berkata bahwa pertumbuhan gereja sangat dipengaruhi oleh pelayanan visitasi di gereja tersebut. Suatu kali kita melihat satu gereja tidak bertumbuh. Nah, gereja ini bermasalah. Kita periksa apakah gereja ini melakukan pelayanan visitasi. Nah, ternyata gereja ini tidak melakukan pelayanan visitasi. Jadi jelas bahwa gereja ini belum melakukan solusi pertumbuhan gereja yang sudah dijelaskan oleh teori. Jadi ini bukan masalah yang perlu diteliti. Karena masalah pertumbuhan gereja di tempat itu atau di gereja itu solusinya sudah jelas dari teori tapi belum diterapkan, yaitu membuat ada pelayanan visitasi di gereja tersebut sehingga gereja itu mengalami pertumbuhan. Tinggal diterapkan saja maka gereja itu pasti bertumbuh. Jadi ini tergolong sebagai masalah biasa. Masalah yang sudah jelas solusinya berdasarkan teori. Tinggal diterapkan saja. Yang kedua adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian adalah suatu permasalahan yang terjadi ketika teori sudah diterapkan, namun tidak terjadi perubahan seperti yang diharapkan.
atau seperti yang dikatakan oleh teori. Contohnya saja tadi, teori berkata bahwa pertumbuhan gereja dipengaruhi oleh pelayanan visitasi yang baik. Katakan saja di suatu gereja ada sebuah pelayanan visitasi yang sangat baik, tapi gereja itu tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan teori. Atau dengan arti lain, apa yang teori katakan sudah dilakukan di gereja tersebut, tetapi tidak terjadi seperti yang teori katakan. Teori tadi berkata gereja bertumbuh kalau dia melakukan pelayanan visitasi. Sementara di gereja ini pelayanan visitasi sangat baik, tapi gereja tidak mengalami pertambahan jumlah. Inilah masalah penelitian. Jadi eh, teori sudah dilakukan, tetapi belum ada hasil seperti yang dikatakan oleh teori. Artinya kita belum mengetahui solusi apa jawabannya, karena jawaban yang teori sudah katakan telah dilakukan. Namun ternyata fakta empiris atau fakta di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan teori. Inilah masalah yang perlu untuk diteliti. Mengapa perlu diteliti? Karena apa yang dikatakan teori sudah dilakukan, namun tidak terjadi sesuatu yang positif. Nah, penting untuk memahami bahwa teori menjadi poin penting, poin kunci dalam menetapkan suatu masalah penelitian. Kita harus tahu dulu teorinya. Apa sih itu teori? Konsep pemikiran yang telah diterima secara umum. Jadi sebuah pemikiran atau konsep yang sudah diterima secara umum, dibuktikan melalui kutipan tertulis dari buku ber-ISBN dan jurnal. Ya, katakan saja minimal 5 tokoh yang mengatakan konsep itu. Barulah itu kita sebut sebagai sebuah teori. Jadi tidak bisa seorang pendeta menyampaikan satu pernyataan, kita sebut itu sebagai teori. Atau seorang pemimpin tertentu menyampaikan sebuah pernyataan, itu tidak bisa kita sebut sebagai teori. Jadi jelas ya, teori adalah sebuah pemikiran yang telah melalui penelitian, uji tertentu. Lalu pemikiran ini atau konsep ini diterima secara luas, dibuktikan bahwa pernyataan itu disebutkan minimal di buku atau jurnal, ya minimal 5 tokoh yang menyebutkan. Ini saya berikan contoh teori tentang perintisan gereja. Ya, kita bisa lihat ini ada beberapa teori-teori tentang perintisan gereja. Pentingnya kontekstualisasi pesan Injil dan praktek nilai-nilai gereja dengan budaya lokal agar penginjilan menjadi lebih efektif. Ini sudah dijelaskan bahwa penginjilan bisa menjadi lebih efektif kalau dilakukan pelayanan kontekstual. Ya, pesan Injil itu disampaikan secara kontekstual. Kalau kemudian di suatu tempat pelayanan penginjilannya tidak maksimal, lalu kita katakan ini masalah, kita periksa dulu. Apakah di sana penginjilannya dilakukan dengan model kontekstualisasi? Diperiksa. Kalau ternyata tidak, maka itu adalah masalah biasa. Wajar penginjilan tidak menjadi efektif karena tidak melakukan apa kata teori. Solusinya sudah disampaikan oleh teori. Kontekstualisasi pesan Injil, praktek nilai-nilai gereja dengan budaya lokal, ini perlu ya dikontekstualisasikan sehingga penginjilan menjadi lebih efektif. Lakukan teorinya, kalau sudah dilakukan teorinya, maka pasti penginjilannya menjadi lebih efektif. Ini masalah biasa. Tapi andai kata di tempat itu, ya penginjilannya tidak efektif, padahal penyampaian pesan Injil semuanya sudah melakukan metode kontekstualisasi.
tapi tidak terjadi penginjilan yang efektif di sana. Nah, teori sudah dilakukan, tetapi penginjilannya tetap tidak efektif. Maka layak kita teliti. Ya, ini ya perlu jelas. Yang kedua, pemimpin gereja perintisan sebaiknya berasal dari komunitas lokal setempat agar penjangkauan menjadi lebih relevan dan efektif. Ya, katakan saja di satu gereja penjangkauannya kurang efektif. Teori berkata penjangkauan di suatu gereja menjadi lebih efektif kalau gembalanya atau pemimpin gerejanya adalah orang lokal setempat. Kalau kita melakukan perintisan di gereja di lingkungan suku Dayak, maka jauh lebih baik dari pemimpin gereja dari suku tersebut. Nah, katakan saja suatu gereja ini tidak memiliki penjangkauan yang cukup baik, dan setelah diperiksa di gereja itu pemimpinnya bukan dari suku Dayak. Wajar karena tidak melakukan solusi yang disampaikan oleh teori. Supaya penjangkauannya lebih baik, maka lakukan apa yang dikatakan teori. Tetapi ketika teori sudah dilakukan, lalu penjangkauan tetap tidak baik, maka layak untuk kita sebut sebagai masalah penelitian atau masalah yang layak untuk diteliti. Kira-kira begitu. Nah, ini contoh. Ya, tadi saya tunjukkan di bagian terakhir ini ada teori tentang pertumbuhan gereja. Perintisan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar jemaat. Jadi gereja yang bertumbuh dengan baik dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar jemaat. Kalau kualitas hubungan antar jemaatnya sangat baik, maka gereja akan mengalami pertumbuhan. Kira-kira ini salah satu teori. Jadi kalau gereja itu tidak bertumbuh, diperiksa kualitas hubungan antar jemaatnya tidak baik, maka ini masalah biasa. Terapkan saja apa kata teori. Ya, jadi jelas begitu ya. Tapi kalau kualitas hubungan antar jemaat sudah sangat baik, tetapi tidak terjadi pertumbuhan gereja, barulah kita sebut ini masalah penelitian. Nah, kembali, teori itu setidaknya disebutkan oleh 5 tokoh. Ini saya contohkan ya. Ada teori pertumbuhan gereja, perintisan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar jemaat. Ini tadi yang di bagian terakhir. Dan ini tokoh-tokoh ada 1, 2, 3, 4, 5 tokoh-tokoh yang berbicara tentang teori ini. Ya, contoh Dietrich Bonhoeffer ya dalam buku Life Together dia menjelaskan bahwa komunitas Kristen yang hidup dalam kasih saling mendukung dan kehadiran Kristus di tengah hubungan mereka. Kualitas hubungan antar jemaat sangat penting untuk membangun tubuh Kristus yang sehat. Jadi ini bicara pertumbuhan gereja. Kualitas hubungan. Yang lain juga Peter Wagner, John Stott, dan lainnya. 5 tokoh ini berbicara tentang teori yang mengatakan pertumbuhan gereja, perintisan dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar jemaat. Jadi jelas bagaimana kita menetapkan masalah penelitian dengan cara memperhatikan dulu apa kata teori. Lalu kita memeriksa di tempat penelitian, sudahkah teori dilakukan atau belum. Kalau teori belum dilakukan, maka itu masalah biasa. Kalau teori sudah dilakukan, tetapi tidak terjadi seperti yang dikatakan teori, ya sesuatu yang positif, maka kita layak melakukan penelitian. Terima kasih.